Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang logam alkali. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adinda Aura, Astrid Maulidia, Gempita Dwi Puspita, Naila Nur Aulia Azmi, dan saya sendiri Roisa. Selanjutnya, pengertian dari logam alkali akan dibacakan oleh Adinda Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Aura. Saya akan membacakan tentang pengertian logam alkali. Logam alkali adalah kelompok unsur kimia pada kelompok 1 tabel periodik kecuali hidrogen. Kelompok ini terdiri dari litium yaitu Li, natrium yaitu Na, kalium yaitu K, rubidium itu Rb. Cesium itu Ce, serta francium itu Fr. Semua unsur pada kelompok ini sangat reaktif sehingga secara alami tak pernah ditemukan dalam wujud tunggal. Next. Sifat-sifat fisik logam alkali. Pertama yaitu nomor atom. Nomor atom Li ada 3, Na11, K19, Rb37, Cs55. Serta sifat-sifat fisik logam alkali yaitu konfigurasi elektron, jari-jari atom, jari-jari ion M+, keelektrogenetifan, energi ionisasi pertama, titik leleh, titik didih, densitas, potensial reduksi standar, kekerasan, serta daya hantar listrik reaktif. Next. Unsur logam alkali sangat reaktif, bereaksi hebat dengan air, oksigen, hidrogen, dan halogen. Di udara pun unsur-unsur itu bereaksi dengan oksigen atau uap air. Itulah sebabnya unsur alkali disimpan dalam minyak tanah atau hidrokarbon yang inert. Kereaktifan unsur alkali karena logam ini mempunyai satu elektron valensi dan jari-jari atom yang relatif besar, sehingga energi ionisasinya kecil. Akibatnya, logam ini mudah melepas elektron dan bersifat sangat reaktif, sekaligus bersifat reduktor kuat, dari atas ke bawah, dari litium ke cesium. Jari-jari atom bertambah, energi ionisasi makin kecil, berarti makin mudah melepas elektron sehingga makin reaktif. Logam alkali bersifat lunak seperti karet penghapus sehingga dapat diiris dengan pisau. Hal itu terjadi karena unsur ini hanya mempunyai satu elektron valensi yang terlibat dalam ikatan logam, sehingga logam ini mempunyai ikatan logam yang lemah. Harga potensial elektrod atau N0 logam alkali sangat kecil atau sangat negatif. Hal itu berarti logam alkali merupakan reduktor kuat. Kekuatan bertambah dari atas ke bawah, pengecualian terhadap litium yang mempunyai potensial elektrod paling negatif. Hal itu karena kecilnya jari-jari atom litium sehingga menunjukkan penyimpangan. Jadi dalam unsur alkali, reduktor terkuat adalah litium dan reduktor paling lemah adalah natrium. Keadaan logam alkali di alam. Logam alkali tidak tersedia dalam keadaan bebas di alam, karena bersifat reaktif dan tersedia dalam bentuk senyawa. Contoh mineral yang mengandung alkali adalah silikat, klorida, nitrat, dan karbon. Sebagian besar terdapat dalam kerak bumi, dan unsur natrium merupakan unsur yang paling banyak tersedia di kerak bumi. Bisa kita lihat dari tabel di bawah ini. Ada unsur kadar dalam kerak bumi dan mineral. Untuk unsur litium, kadar dalam kerak buminya ada 65, mineralnya ada spodumen dan lepidolit. Untuk unsur natrium, kadar dalam kerak buminya ada 28.300, mineralnya ada garam batu, air laut, sendawa, dan cili. Untuk unsur kalium, kadar dalam kerak buminya ada 25.900, dan mineralnya ada silfit dan karnalit. Unsur rubidium, kadar dalam kerak buminya ada 310, mineralnya itu ada lepidolit.
Dan untuk unsur cesium, karena dalam buminya ada 7, mineralnya ada polluted. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gempita. Titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Dari Li ke Fr, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas semakin menurun. Kecuali daya hantar listrik dan panas pada logam Na dan K justru bertambah. Hal ini berkaitan dengan ikatan logam pada logam alkali. Semakin banyak elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan logam, semakin kuat ikatan, semakin besar jari-jari atom, semakin lemah ikatan, pada atom Na dan K, elektron cenderung lebih mudah bergerak bebas. 3. Sifat kimia logam alkali. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Hasil pembakarannya selalu berbentuk peroksida. Unsur logam alkali juga sangat reaktif terhadap air. Urutan unsurnya semakin ke bawah, reaksinya semakin hebat, bahkan dapat menimbulkan panas. Logam alkali mudah bereaksi dengan asam membentuk garam dan gas hidrogen. Golongan alkali dapat bereaksi langsung dengan halogen membentuk garam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nailah. Yang ketiga, sifat kimia logam alkali. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah. Hasil pembakarannya selalu berbentuk peroksida. Unsur logam alkali juga sangat reaktif terhadap air. Urutan unsurnya semakin ke bawah, reaksinya semakin hebat, bahkan dapat menimbulkan panas. Logam alkali mudah bereaksi dengan asam membentuk garam dan gas hidrogen. Golongan alkali dapat bereaksi langsung dengan halogen membentuk garam. Selanjutnya, reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama, reaksi logam alkali terhadap air. Nah, semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Li bereaksi agak pelan, Na bereaksi hebat dengan percikan api, K, Rb, dan Cs meledak jika dimasukkan ke dalam air. Oleh karena reaksi tersebut sangat ekstrim, gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Nah, contoh reaksinya 2L plus 2H2O menjadi 2LOH. Plus H2. L-nya logam alkali. Nah, yang kedua, 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2. Na-nya logam alkali. Nah, selanjutnya, reaksi logam alkali terhadap hidrogen. Reaksi dengan hidrogen jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hibrida. Reaksinya 2L plus 2H2 menjadi 2LH. L-nya logam alkali. Nah, yang kedua, 2Na plus H2 menjadi 2NaH, Na-nya logam alkali. Selanjutnya, yang ketiga, reaksi logam alkali terhadap oksigen. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, ataupun superoksida. Namun, jika oksigen berlebihan, Na dapat membentuk peroksida, sedangkan K, Rb, dan Cs dapat membentuk superoksida. Nah, senyawa oksida O2- reaksinya 4M plus O2 menjadi 2M2O. Contoh reaksi logam alkali natrium dengan oksigen menghasilkan oksida. Yang kedua, 4Na plus O2 menjadi 2NaO. Nah, yang kedua senyawa peroksida O2 2-. Menjadi reaksinya 2M plus O2 menjadi M2O2. Contoh reaksi logam alkali kalium dengan oksigen menghasilkan peroksida. Yang kedua reaksinya 2K plus O2 menjadi K2O2. Nah, yang terakhir senyawa superoksida O2-. Reaksinya yang pertama M plus O2 menjadi MO2. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida. Nah, reaksi yang kedua Rb plus O menjadi RbO2. Senyawa oksida dihasilkan apabila reaksi melibatkan jumlah
oksigen terbatas. Sedangkan senyawa peroksida dan superoksida diperoleh dari reaksi dengan jumlah oksigen berlebih. Selanjutnya adalah reaksi terhadap halogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida merupakan senyawa ionik kristal yang berwarna putih. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut. 2M plus H menjadi 2MH. Nah, contoh reaksi logam alkali natrium dengan hidrogen adalah 2Na plus H2 menjadi 2NaH. Next. Terhadap asam encer. Logam alkali bereaksi dengan asam encer, misalnya HCl 0,1 mol. Reaksi terjadi dengan cepat dan disertai dengan ledakan dan nyala api. Reaksi antara logam alkali dengan asam encer sebagai berikut. M plus H plus menjadi M plus H. Selanjutnya ada warna nyala logam alkali. Semua logam alkali memiliki warna nyala khusus. Warna-warna tersebut disebabkan oleh perbedaan antara subkulit S dan P yang sesuai dengan panjang gelombang cahaya tampak. Ketika unsur di elektron terluar akan tereksitasi dan melompat ke elektron orbital yang lebih tinggi. Elektron kemudian jatuh dan memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Warna-warna yang berbeda tergantung pada seberapa banyak energi atau seberapa jauh elektron jatuh kembali ke tingkat energi yang lebih rendah. Inilah sebabnya logam alkali sering digunakan dalam kembang api. Setiap logam alkali memiliki warna yang unik dan mudah diidentifikasi. Selanjutnya, ini ada tabel dari nama unsur logam alkali dan warna nyala apinya. Yang pertama ada litium, warna nyala apinya itu merah crimson. Natrium, warna nyala apinya kuning emas. Kalium, warna nyala apinya merah ungu. Rubidium, warna nyala apinya biru ungu. Dan cesium, warna nyala apinya biru ungu. Bisa kalian lihat sendiri, ini ada warna-warna nyala api dari logam alkali. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ada yang mau nanya. Saya dong mau nanya. Apa tuh? Oh ya udah, Septian dulu. Sebutin nama. Septian Kristandi, nomor absen 29. Apa unsur alkali yang sifatnya mirip dengan unsur alkali tanah magnesium? Terima kasih. Sama-sama Septian. Aku mau nanya dong. Saya Mutiara Elsa. Nomor absen 19. Mau bertanya, kenapa hidrogen golongan 1A tidak termasuk ke dalam logam alkali? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya sebelum pertanyaan sebelumnya dijawab oleh kelompok 3? Saya mau nanya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Bagus Rizky Firdaus, absen 17. Pertanyaannya itu, maksud dari logam alkali yang paling reaktif itu apa? Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Kak. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ben Rehan, saya absen 7. Jadi saya mau nanya tentang kenapa untuk mendapatkan logam alkali itu pakai cara elektrolisis lelehan garamnya, bukan larutan garam. Udah itu aja, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Ben. Untuk kelompok 3, silahkan dijawab pertanyaannya. Aku mau jawab pertanyaan dari Asep. Litium memiliki kemiripan sifat dengan magnesium. Logam alkali tanah golongan 2A dengan nomor atom 12, kemiripan ini disebut dengan hubungan diagonal. Hubungan diagonal adalah kemiripan beberapa pasangan unsur yang terletak secara diagonal di periode kedua dan ketiga tabel periodik. Pasangan selain litium dan magnesium misalnya berilium
dan aluminium, lalu boron dan silikon. Gimana Septian pertanyaannya? Jawabannya udah puas? Kelompok 3 lainnya ada yang mau jawab pertanyaan dari yang lain? Bisa, aku mau jawab pertanyaan dari Bagus. Yang maksud dari logam alkali paling reaktif itu. Nah, maksudnya itu semakin reaktif suatu logam, maka semakin mudah logam itu melepaskan elektron. Selain itu, jika kita urutkan dari atas ke bawah pada tabel periodik, maka sifat keelektronegatifan energi ionisasi, titik leleh, dan titik didihnya itu semakin kecil. Selanjutnya, siapa lagi yang mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang lain? Aku mau jawab pertanyaan Ben. Kenapa untuk mendapatkan logam alkali digunakan cara elektrolisis lelehan garamnya bukan larutan garamnya? Karena logam-logam alkali sangat stabil terhadap pemanasan, sehingga logam-logam alkali tidak dapat diperoleh dari oksidasinya melalui proses pemanasan. Logam alkali tidak dapat dihasilkan dengan mereduksi oksidasinya. Hal itu disebabkan logam-logam alkali merupakan pereduksi yang kuat. Semua logam alkali hanya dapat diisolasi dari leburan garam halidanya melalui proses elektrolisis. Terakhir pertanyaan dari Alsa, ada yang mau jawab? Aku mau jawab pertanyaannya Alsa. Kenapa hidrogen golongan 1A tidak termasuk ke dalam logam alkali? Karena karakter yang dimiliki oleh hidrogen ini berbeda dan tidak sesuai dengan karakter logam alkali lainnya. Baik, makasih Gempi. Makasih Alsa udah nanya. Oke, ini pertanyaannya udah terjawab semua ya teman-teman. Udah puas semua kan jawabannya atau masih ada yang kurang? Puas kok, puas. Puas Kak, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.